Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat Gereja Bethel Indonesia Pandangan Selatan, baik di pusat maupun di cabang. Sudah 2 minggu kita tidak beribadah di dalam gedung kita sendiri. Ada rasa kerinduan, kehausan untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi berita yang terakhir, hari-hari ini, orang makin hari makin takut dengan namanya virus COVID-19. Sehingga orang harus tinggal di rumah. Dunia digoncangkan. Banyak orang cemas, takut, khawatir, bimbang, dan sebagainya. Lalu bagaimana buat orang-orang Kristen? Buat hamba-hamba Tuhan hari-hari ini? Begitu orang sangat menakutkan. Lalu ada pertanyaan. Siapa yang bikin virus ini? Mengapa wabah ini kok melanda dunia sampai orang begitu sangat menakutkan? Apa Tuhan memberikan tulah? Apa Tuhan memberikan hukuman? Apakah manusia ini juga karena ulahnya manusia yang membuat virus? Atau setan yang ada di balik ini, saudara? Ingat bahwa Allah kita tidak pernah membuat musibah. Allah kita tidak pernah membuat wabah. Allah kita dalam nama Yesus tidak membuat virus untuk menakutkan manusia. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan penyayang. Dia penuh dengan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya beritahukan buat saudara, virus bisa saja dari ulah manusia, lalu iblis mendompleng di sana. Tapi Allah kita Allah yang hebat dan luar biasa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh anugerah, pemeliharaannya terhadap orang-orang percaya. Jadi ingat dalam Yakobus 1, Allah tidak mencobai siapapun. Barangkali kita yang kadang-kadang mencobai Allah. Sampai Alkitab bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Bagaimana betapa hebatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 8. Tema khotbah hari ini adalah iman yang membawa kemenangan buat orang-orang yang percaya. Iman membawa kemenangan buat orang yang percaya kepada Dia. Ibrani 11 ayat 8 berkata demikian. Karena iman Abraham taat kepada, saya ulang lagi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Luar biasa. Satu anugerah, Abraham mendapat pewahyuan daripada Allah untuk dia harus meninggalkan di mana dia berada pada saat itu. Dia mau belajar untuk taat. Oh haleluya saudara. Iman berbicara ketaatan. Obedient saudara. Taat berarti mematuhi. Taat berarti menuruti. Bukan hal yang mudah buat setiap orang. Bukan hal yang gampang ketika orang dengar firman Tuhan untuk mau menuruti apa kehendak Dia. Tetapi kita belajar dalam Filipi 2 ayat 8 bahwa Yesus sebagai manusia, Dia belajar taat pada Bapa supaya digenapi semua firman. Sebagai manusia, saudara, pada hari ini kita mau belajar tentang bagaimana betapa hebatnya iman itu, dan bagaimana kita mau belajar mentaati firman itu, sehingga kita bisa melewati situasi keadaan apapun juga. Banyak orang hari-hari ini bingung. Pengusaha menjadi bingung. Semua menjadi kalut. Banyak orang berkata-kata sama saya, Pak, bagaimana keadaan hidup hari-hari ini? Susah dan sulit. Dan ini bukan saja buat orang yang tidak percaya, termasuk semua umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Apa rencana Tuhan
kalau semua harus diizinkan Allah untuk belajar tinggal di rumah. Nah, ada maksud rencana Tuhan. Saudara, iblis boleh saja membuat sesuatu yang tidak baik. Allah boleh izinkan itu terjadi. Tapi ada rencana Tuhan di balik masalah ini. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya padanya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar. Abraham belajar untuk taat. Bagaimana tentang untuk taat ini, saudara? Ibrani jelas mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang percaya itu harus meyakini dulu dengan punya harapan kepada Tuhan. Why? Kenapa? Ingat, orang yang beriman berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus paham bahwa dunia ini di dalam kekalutannya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Adalah satu inisiatif daripada Bapa untuk memberikan anaknya. Lalu bagaimana respon manusia? Apa yang Allah sudah berikan? Bagaimana kita bisa memahami? Bagaimana kita bisa paham, mengerti bahwa ada rencana Allah memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus paham iman itu adalah satu spiritual vision, penglihatan rohani yang belum nampak tapi kita mempercayainya. Nah, ini luar biasa. Buat saudara dan saya, kita belajar bagaimana iman itu adalah satu spiritual vision, penglihatan di dalam keyakinan kita bahwa belum terjadi, tetapi kita yakini bahwa itu akan terjadi buat setiap orang percaya. Saya buka lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 6 dan 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang setuju katakan amin. Kita percaya akan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara mengalami kesulitan, kesusahan, harus saudara percaya dulu kepada Tuhan. Bagaimana saudara meyakini ada rencana yang indah di balik masalah yang kita hadapi, saudara. Oleh sebab itu sandaran kita dalam hidup adalah kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada kehebatan kita, pikiran kita. Amsal menyatakan, di dalam Amsal sudah jelas bahwa jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang bersandar kepada Dia, diberkatilah dia. Saudara, oleh sebab itu hari-hari ini kita tahu bahwa kita harus bersandar kepada Dia. Makanya kita mulai hari demi hari terus berjalan. Dan saya beritahu, kalau kita sudah percaya kepada Allah, kita harus terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita kembali lagi berbicara iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saudara dan saya, kita mau belajar bagaimana iman itu bisa muncul terus dalam hidup kita. Karena kita bersandar kepada hal yang benar, yang betul, yang tidak kita takuti dalam hidup ini. Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Matius mengatakan, kamu juga terang dunia. Lalu bagaimana kehidupan kita? Saudara, saya ada ilustrasi sedikit. Ini saya bawa batu, saudara, bisa lihat sedikit. Ya, cukup. Batu ini merupakan batu permata yang belum bisa menampak
permatanya saudara, berliannya. Tapi ketika batu itu setiap hari digosok terus, digosok, diamplas, ya, digurinda, terus menerus, lama-lama, terus menerus saudara, begitu rajinnya, maka batu itu berubah menjadi permata berlian. Saudara tidak tahu, saya beri contoh, ini berlian saudara, ya, ini berlian-berlianan saudara, ya, tidak apa-apa, ini buat ilustrasi. Saudara, ini berbicara apa? Bicara kita punya iman. Iman itu sudah diberikan oleh Tuhan, merupakan satu benih. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika tidak pernah digosok atau tidak pernah dilatih, ya, tidak pernah diberikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika iman kita terus menerus diasah, ya, diberikan firman Tuhan setiap hari, itu bagaikan batu terus digosok, diasah sampai menjadi permata berlian. Iman kita akan muncul, iman kita akan berfungsi secara luar biasa ketika ada kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Itulah iman kita bisa belajar untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Banyak orang mengeluh. Hamba Tuhan hari ini mengeluh saudara. Begitu banyak jadwal 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan sudah pada di cancel saudara. Saya pegang, jangan pernah khawatir. Kita apapun yang menghadapi kesusahan, semua orang menghadapi kesusahan, maka ada pujian. Bahkan firman mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, apapun yang terjadi, pegang janji firman Tuhan. Kita harus meyakini. Oleh sebab itu hari ini saudara belajar untuk tidak banyak mendengar tentang virus-virus atau berita-berita yang tidak baik. Saudara harus masukkan konsumsi hidup saudara dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini banyak tinggal di rumah. Saudara harus belajar untuk membaca, merenungkan firman itu siang dan malam. Harus belajar saudara. Kita seperti permata yang akan muncul nanti menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, saya satu ilustrasi, satu kebenaran firman Tuhan ada di dalam Markus 5 saudara. Bagaimana seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, seorang wanita yang mengalami sakit penyakit selama 12 tahun. Bayangkan 12 tahun dia mengalami pendarahan. Sudah banyak dia berobat kepada para tabib, ya, saat itu tabib, para dokter, semua sudah dilakukan sampai uangnya habis. Dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi Alkitab mencatat apa yang dia dengar. Kita buka Markus pasal 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa saudara. Wanita yang mengalami begitu banyak kesulitan, yang sudah hampir 12 tahun itu hampir mati, sakit begitu berat. Tapi ingat, ketika dia dengar berita, bukan satu, berkali-kali berita tentang Tuhan, dia muncul iman. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Mujizat terjadi. Hari ini saudara, mari kita banyak belajar mendengar berita-berita tentang Tuhan. Mendengar berita tentang kebenaran Allah. Mendengar berita tentang kasih Tuhan. Mendengar berita tentang kuasa Allah. Mendengar banyak mujizat yang Allah lakukan. Di mana?
kitab suci. Di Alkitab. Bukan kita dengar banyak virus. Bukan dengar bicara tentang gempa bumi, gunung meletus, bencana alam, penyakit. Tapi kita dengar bagaimana Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Hari ini, mulailah kita duduk dengan rendah hati di hadapan Tuhan, menerima setiap firman Allah. Kita belajar dengan khotbah-khotbah. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Justru berita kebenaran firman Allah inilah yang membangkitkan iman orang. Membangkitkan iman orang percaya. Membangkitkan hamba-hamba Tuhan. Supaya hari ini kita tidak melihat lagi keadaan, tapi kita melihat betapa hebatnya Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ingat saudara, Allah kita datang ke dunia ini bukan hanya bicara keselamatan loh saudara. Itu sudah kepastian. Tapi ingat, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia juga memberikan pemeliharaan hidup saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini adalah untuk menyertai dimanapun kau berada hari ini. Dia datang ke dunia ini memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini memberikan kesembuhan buat kita semua. Kesehatan. Bahkan lebih daripada itu. Dia katakan, aku datang memberikan damai dan sejahtera buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Oleh kemurahan dan anugerah-Mu, firman sudah ditaburkan. Bagaimana orang-orang percaya kepadamu Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Boleh semakin dekat, semakin intim. Boleh mereka menyukai akan kebenaran firman Tuhan. Boleh setiap hati mereka terus lebih hari lebih dekat kepadamu. Sehingga kami bisa mengenal Engkau lebih baik lagi ya Bapa. Yang Kau memberkati seluruh jemaat bagi gereja Bethel Indonesia Bandangan Selatan, baik di pusat maupun di cabang. Tuhan berkati mereka, Kau pelihara kehidupan mereka, Kau lindungi mereka, Kau sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.